Pernah nggak dia selama berapa tahun menjabat sebagai komisaris utama, pengawas induk dan anak perusahaan? Pernah nggak dia mencurigai ada pembuatan minyak murah, bensin murah menjadi bensin mahal? Pernah nggak? Itu fokusnya. Begawan teringat ini nama Ahok, Basuki Cahayapurnama. Itu mantan komisaris Pertamina. Dan kemarin ada rencana Pak Basuki Cahayapurnama merasa senang. Gembira itu mau dipanggil kejaksaan. Loh, ini nih, pejabat yang kayak gini nih losdol ini. Dipanggil kejaksaan dia gembira. Karena dia merasa bersih. Kalau orang bersih itu dipanggil siapa saja tenang aja. Nah, dipanggil kejaksaan untuk turut dimintai keterangan dalam perkara pertamak oplosan. Bagi orang yang memang tidak terseret, katut atau ada sangkut pautnya ya seneng wae. Namun tanggapan positif mantan gubernur DKI itu malah ditanggapi berbeda sama pengacara kondang lawyer terkenal Hotman Paris. Menurut Hotman di status medsosnya menyebutkan mestinya Ahok sejak dini melakukan aksi nyata itu, tindakan konkret, menghentikan tindakan yang merugikan perusahaan. Bukan diem aja, lantas pas mau pilpres mundur dari komisaris. Yang intinya menurut Hotman kurang pas gitu loh komentar dari Pak Ahok itu. Itu Bung Hotman itu. Tentang Pertamina ini. Nah gini ya Pak Hotman, saya bukan membela Pak Ahok loh. Menurut saya, menurut Om Begawan, problemnya tidak sesederhana itu. Nggak sesempel itu, rasa gampang kuwi. Teori mudah. Ini bukan mau merendahkan Pak Hotman, saya enggak. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Pengacara mahal, jam terbangnya wis ngeri banget loh. Pengacara udah tingkat internasional, tidak mau pula asal pasang badan membela Pak Ahok. Lah memang siapa Om Begawan? Ahok juga nggak butuh dibelani. Dia orang yang siap dengan segala bentuk tanggung jawab. Nah, Om Begawan dalam episode ini hanya ingin mendudukkan atau menjelaskan apa yang ditanyakan Pak Hotman di rekaman yang diambil saat di Singapura itu. Tetapi kan tidak semua yang dia sampaikan mesti kita benarkan juga. Tidak semua perkara hukum yang direspon lawyer itu jadi benar sesuai pandangan seorang lawyer itu sendiri. Jangankan yang perkara Pak Ahok, wong dia jadi pembela Crazy Rich Surabaya dalam jual beli emas ke Antam. Bagaimana nasibnya? Hotman kalah tuh, gak menang di perkara. Yang dia yakini kebenarannya Budi Said, orang yang dia bilang ketika melakukan banding, vonis kurungan malah diperberat. Ditambahi dan vonis ganti rugi malah mundrak oke. Nah ini memperlihatkan tidak semua pengacara kondang kelasnya internasional. Semua yang diomongkan pasti benar belum tentu. Pak Hotman mestinya juga ngerti toh. Tidak ada kaitannya langsung perkara pertamak oplosan sama Pak Ahok. Nggak ada. Yang malah mengagetkan tuh kenapa tiba-tiba pihak kejaksaan malah menghadirkan atau mengundang Pak Ahok dalam kasus oplosan ini. Loh, entah pengajuan pemanggilan itu beneran atau demi kepentingan politik saja, saya nggak tahu. Soalnya gini, meski kinerja kejaksaan itu di berbagai perkara hukum lumayan sekarang ini, kan tidak menjamin semua pasti lancar-lancar saja. Oh, banyak mafia, banyak penguasa yang pikirannya jahat, banyak. Ada beberapa oknum kejaksaan juga yang juga sedang berurusan hukum, ada. Karena memang nyoba mainkan hukum. Tidak gampang. Balik ke apa yang disampaikan Bung Hotman ini. Secara pribadi Om Begawan menilai ini pengacara dengan aspri-aspri yang cantik-cantik ini agak subjektif mengasih pendapat. Karena gini, menurutnya Pak Ahok mestinya bisa menghentikan direksi, menskor sementara buat dibawa ke RUPS, dimintakan ganti. Itu kan kalau Pak Ahok ngerti. Ada pertamak yang dioplos. Ada kemenangannya di situ, ada pelanggaran yang dia ketahui. Termasuk di sisi pemerintah loh. Loh, situasi normal dan wajar di mana pemerintah yang berkuasa memang beneran mau memberantas korupsi, nyikat perilaku-perilaku menyimpang.
Lalu kenyataannya penguasa sendiri wis berubah, tidak tegas pada pemberantas korupsi atau main-main sama penegak hukum. Ya percuma, mubazir itu. Memangnya orang sekelas kayak Pak Ahok tidak mudeng dan nggak paham pada masalah kayak gini nih. Dia ngerti kecil itu. Andai waktu itu Pak Ahok nekat men-skors direksi, pasti suara yang muncul beda lagi. Kebijakannya sebagai komisaris akan dituduh sebagai upaya merusak BUMN. Nanti muncul tudingan-tudingan, mau garong duit BUMN buat memenangkan 03. Wah, aku apal wah gitu itu. Wah, ini analisa Begawan. Anda setuju boleh, enggak ya kebangetan. Nah, di sisi lain, komisaris itu kan punya wilayah kerja sendiri. Komisaris loh, bukan direktur loh. Itu memonitoring perusahaan sebesar Pertamina bukan kerjaan enteng. Dari dokumen yang dimiliki, itu butuh waktu buat belajar atau memahami, lalu bisa melihat ada kejanggalan atau keanehan enggak dari laporan yang dia terima itu. Nek enggak ada, maka dia harus ngumpulin bukti lain. Dari mencari dokumen pendukung, gulai data tambahan buat mempertanyakan kinerja jajaran-jajaran direksi di bawahnya. Itu saja, ya enggak hanya itu. Nah, semua data yang kita sampaikan bisa dijawab dengan jelas sama direksi. Lah terus Pak Ahok bisa apa? Lah sebelum ke situ, itu perkara pertama oplosan kan terjadi di Pertamina Patraniaga alias anak perusahaan Pertamina. Memang jadi tugasnya Patraniaga buat pengadaan Pertamax, itu tugasnya. Dan di Patraniaga itu ada komisarisnya sendiri loh, jangan salah loh. Tidak bisa komisaris perusahaan induk kayak Pak Ahok nimbrung di anak perusahaan. Loh apa Pak Bang Hotman nggak ngerti batasan-batasan itu? Ya pasti ngerti lah. Hanya nggak ikut dijelaskan sama dia di video itu. Pak Ahok itu kan komisaris Pertamina. Pertamina Patraniaga itu ada komisarisnya sendiri. Masa disalahkan Pak Ahok? Loh dilihat dari prosesnya. Apa yang dilakukan Patraniaga? Itu sulit diterima nalar loh. Wes setan tenan. Sebab premium maupun pertalite gak bisa di-upgrade jadi Pertamax. Jadi proses BBM dari minyak mentah menjadi Pertamax itu dari penyulingan awal, tidak bisa diintervensi di proses selanjutnya. Maksudnya adalah sebuah BBM premium atau pertalite itu tinggal dikasih bahan tertentu, bisa jadi Pertamax. Itu tidak bisa. Kalau secara kasat mata, pertalite kuning dan pertalite biru itu hanya pewarna untuk memudahkan, membedakan aja. Nek hasil awal kasat matanya itu sama, tidak ada perbedaan. Dengan fakta begini, Begawan yakin ini, Ahok gak punya data lengkap perkara kasus Pertamax oplosan. Ini menurut Begawan ini. Tetapi dia mungkin punya data lain, informasi tambahan mungkin punya, yang akan berguna bagi pengembangan kasus oplosan ini. Nah, dia memahami positioning Pak Ahok di Pertamina juga pada perkara Pertamax oplosan. Kudune Pak Hotman Paris turut ngasih dukungan harusnya. Lo bisa jadi loh waktu jadi komisaris Pertamina gak men-skors direktur utama buat dibawa ke RUPS karena memang dirutnya bersih. Gak ada sangkut pautnya dengan Patraniaga. Ini yang tak maksud. Dirut Pertamina loh, bukan dirut Patraniaga loh. Sebagai komisaris Pertamina, Pak Ahok ya gak bisa ikut nimbrung. Cawe-cawe nyemplung urusan Patraniaga. Meskipun ada benang merahnya. Ada apa sih Pak Hotman? Kok tiba-tiba ngusuh gitu sama Pak Ahok? Kita yuk pengen rekam gitu loh. Ada apa? Loh kami ngerti loh. Anda itu kan pendukung Pak Prabowo. Dan merasa apa yang terjadi di negara kita itu bikin makin hopeless. Banyak kritikan, banyak demo, banyak sorotan. Loh daripada menasihati atau komentari Pak Ahok, baiknya komentar itu Presiden sama Wapres. Ini buat Pak Hotman ini. Gini deh logikanya, mengapa lebih baik menyoroti kebijakan kepala negara sama wakilnya dibanding komentar soal Pak Ahok? Sebenar-benarnya masukan Pak Hotman soal Pak Ahok itu berapa sih pengikut atau orang yang setuju sama dia? Terus efek ke pemerintah juga sekuat apa sih? Kan nggak ada. Lah bang Pak Ahok bukan orang pemerintahan loh. Dampaknya apa itu? Nah, itu pemerintah dikritik supaya segera melakukan kebijakan-kebijakan untuk menghabisi atau ngerampungi masalah Patraniaga. Harusnya
Lo nek kritisi kebijakan atau ngasih masukan Prabowo atau Gibran, dampaknya kan cetok banget. Imbasnya signifikan untuk negara bangsa ini. Apa Pak Hotman nggak merhatiin tuh gimana soal Danantara, tentang Bank Emas. Wah, ini yang terakhir tentang PHK buruh yang mungkin sekarang wis puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Padahal pasangan Prabowo Gibran 6 bulan menjabat belum ada loh. Sedangkan Pak Ahok yang disorot-sorot sama Bung Hotman kan sekarang nggak punya jabatan apapun. Beliau sekarang murni konten kreator dan menjalankan usahanya. Maksud Om Begawan gini, Pak Hotman, ini buat Pak Hotman. Bicara atau nyoroti saja para pejabat, petinggi negara yang megang kekuasaan. Tapi bekerja dengan tidak benar itu. Yang nggak baik, dengan tidak semestinya. Ditambah mereka-mereka itu kan masih digaji sama negara. Itu yang disorot. Nek mau protes dengan pernyataan Ahok, perkara Pertamina, kenapa bukan malah minta komisaris yang sekarang? Untuk ngasih sanksi ke Direktur Utama Pertamina. Harusnya kan gitu. Bukan dulu. Pak Ahok, itu Om Begawan percaya itu. Tidak pernah diam bila mengetahui ada pelanggaran. Saya tahu persis karakter Ahok. Tapi apa yang dia lakukan? Tidak harus semua diomongkan ke wartawan. Ada sesuatu yang mesti dijaga. Mesti dibuka ke publik. Ada yang harus dijaga. Kan ya nggak harus, nggak wajib semua diomongkan. Bila bisa diselesaikan dengan apa yang dia miliki, jaringan yang dia punya, maka bakal diselesaikan tuh masalahnya. Mesti jadi komisaris mulai 2019. Di tahun 2022 sikap Jokowi yang waktu itu masih presiden kan sudah mulai aneh-aneh sama PDIP. Pasti keanehan itu berdampak pula atau merembet ke upaya Ahok buat menjaga Pertamina terjaga dengan bersih. Pak Hotman juga ngapain tuh? Ikut menyayang-nyayangkan mundurnya Pak Ahok dari komisaris tahun kemarin tuh. Memang kalau tidak mundur ada apa? Kok pengacara sekaya itu malah nyebut dukung Capres 03 dan bernasib sial. Nah di titik ini Pak Hotman mesti tak kasih tahu ini. Mentalitas Pak Ahok itu jangan disamakan dengan mentalitas politisi-politisi yang lain. Jauh Pak. Mantan Gubernur Jakarta itu muncul di jagat politik nasional untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraan rakyat. Sejak dari DPRD, Bupati, sampai dengan wakil gubernur, DPR, dan jadi gubernur DKI. Itu memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dan itu bukan hanya hau-hau, omon-omon, kuar-kuar saja dari Pak Ahok. Rakyat Bangka Belitung dan Jakarta jadi saksinya tak bagaimana Pak Ahok beneran bekerja untuk rakyat. Kontribusinya selama ini mungkin sulit ditandingi sama kepala daerah yang lain. Pak Ahok itu selalu punya jalan, punya cara bagaimana memanfaatkan anggaran. Serta berbagai peraturan buat keuntungan rakyat. Ning yo gandeng rakyate yo awak-awake dhewe iki sih do merem kabeh. Gampang silo karo bansos, uang 100.000. Ya toh, kompres merah kalau orang bilang. Sama amplop sama janji-janji yang tidak pernah ditepati, kita semua bisa apa? Masa sekelas lawyer dengan bayaran miliaran membedain kayak gitu aja nggak bisa? Apa Om Begawan mesti menjelaskan juga? Kok Pak Ahok pilih dukung 03 dibanding 01, 02? Nah, ayo, jelaskan kami saja, Pak Hotman. Emang kalau dukung 02 lalu menang Pilpres, apa yang sekarang dibanggakan para pemilih kandidat 02? Nggak ada. Carut marut yang ada sekarang. Memang disebutkan apa kebanggaannya, yang terjadi malah sebaliknya saat ini. Yang baru kali ini menang Pilpres, tapi belas nggak ada kebanggaan sebagai pemenang. Program makan bergizi aut-autan, rakyat ditipu sama BBM oplosan, duit APBN yang mestinya ngucur ke rakyat, malah disalurkan ke Danantara, diperonggol. Ekonomi rakyat juga gak tumbuh sama sekali, sembako harganya nggak tentu, runyam sama sekali. PHK di mana-mana, banyak pengangguran. Coba Pak Hotman bisa jelaskan. Mengapa pemerintah Prabowo Gibran nggak jelas kepemimpinannya? Nggak ada komando. Melaku sakarpe dhewe, berjalan semaunya sendiri. Nah Pak Ahok mendukung kandidat 03. Kalah ya sudah, nggak masalah. Oh namanya kontestasi. Di politik itu kalah menang biasa. Kenapa mesti ikut disesali Pak Ahok dukung siapa? Pilihan politik ya hak semua orang dong. Dan mundur dari kursi komisaris itu karena memang ada aturannya, ada undang-undangnya.
Masa mau mendukung capres masih tetap jabat komisaris untuk itu? Itu melanggar. Pria beretis Tiongkok itu selalu memegang teguh komitmen, berdedikasi, berintegrasi. Harga satu orang Ahok dibandingkan banyak politisi atau pejabat yang sekarang ini jauh lebih berharga Ahok menurut Om Begawan. Ibaratnya memilih dia jadi pemimpin, jaminan membela rakyatnya itu ada. Bukan nomor-nomor saja. Tidak hanya janji-janji manis saja. Dia ditukar sama 3 menteri yang ada sekarang. Itu saya pilih Ahok. Itu berharganya Ahok buat Om Begawan. Kita buktikan saja bagaimana dedikasi Pak Ahok jika dia memimpin di sebuah lembaga atau sebuah wilayah. Pesan Om Begawan. Oke ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam ngompol, salam Begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.